Om Diki dan nenek mau ambil semua uang tante setelah pesta ini. Bisikan polos keponakanku di pesta ulang tahunnya sendiri, seketika meruntuhkan duniaku. Aku punya waktu 30 menit sebelum mereka beraksi. Lihat apa yang kulakukan untuk membuat keluarga suamiku menyesal seumur hidup. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mobil sedan mewah yang kukendarai berhenti tepat di depan lobi sebuah restoran bintang 5 yang terkenal di pusat kota. Seorang petugas valet bergegas menghampiri dan membukakan pintu untukku. Aku melangkah turun dengan hati-hati, merapikan gamis panjang berbahan sutra yang kugenakan. Hari ini adalah hari istimewa, hari ulang tahun kelima Dido, keponakanku satu-satunya, anak dari adik iparku, Vira. Restoran ini bukanlah tempat sembarangan. Ini adalah salah satu tempat paling mahal di kota ini, tempat di mana satu porsi hidangan pembuka bisa setara dengan biaya belanja dapur selama seminggu bagi keluarga biasa. Namun, demi kebahagiaan Dido, aku tidak keberatan mengeluarkan biaya besar. Setidaknya, itulah yang kupikirkan saat menyetujui permintaan suamiku, Diki, seminggu yang lalu. Suasana di dalam restoran begitu gemerlap. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan yang hangat, menciptakan nuansa elegan dan mewah. Musik klasik mengalun lembut dari sudut ruangan, dimainkan secara langsung oleh sekelompok pemusik profesional. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatiku yang entah mengapa terasa sedikit gundah sejak pagi tadi. Mungkin hanya kelelahan karena pekerjaan kantor yang menumpuk, pikirku. Aku melangkah masuk menuju area privat yang telah dipesan khusus untuk pesta ini. Saat aku memasuki ruangan pesta, pemandangan yang menyambutku sungguh luar biasa. Dekorasi balon dan bunga segar memenuhi setiap sudut ruangan. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak meja berbahan linen kualitas terbaik. Di tengah ruangan, sebuah kue ulang tahun bertingkat 3 berdiri megah, dikelilingi oleh tumpukan kado yang menggunung. Diki, suamiku, tampak berdiri di dekat meja prasmanan, berbincang akrab dengan beberapa tamu undangan yang sebagian besar adalah teman-teman sosialita Vira dan rekan kerja Diki yang belum pernah kukenal sebelumnya. Diki melihatku datang dan segera menghampiri dengan senyum lebar yang merekah di wajahnya. Ia tampak gagah dengan setelan jas mahalnya, jas yang kubelikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami. Ia merangkul pundakku mesra, sebuah gestur yang belakangan ini sering ia lakukan, terutama di depan orang banyak. Ia berbisik pelan di telingaku, memuji penampilanku hari ini. Ia berkata bahwa aku terlihat sangat anggun dan berkelas. Pujian itu seharusnya membuatku melayang. Namun entah mengapa, hari ini rasanya ada yang berbeda. Ada nada yang terlalu manis, terlalu dibuat-buat dalam suaranya. Tidak lama kemudian, Ibu Salamah, ibu mertuaku, datang menghampiri kami. Biasanya, wanita parubaya itu akan menatapku dengan pandangan menilai, mencari celah sekecil apapun untuk dikritik, mulai dari cara berpakaianku hingga caraku tersenyum. Namun hari ini, Ibu Salamah tampak berbeda. Wajahnya berseri-seri, dihiasi senyum ramah yang sangat jarang ia tunjukkan padaku selama 5 tahun pernikahanku dengan Diki. Ia bahkan menggenggam tanganku erat, seolah aku adalah menantu kesayangannya yang paling berharga. Ia memuji betapa baiknya aku karena mau membiayai pesta semewah ini untuk cucu kesayangannya. Aku hanya tersenyum sopan menanggapi pujian itu. Dalam hati, aku mengingat kembali percakapanku dengan Diki beberapa hari lalu. Diki berjanji bahwa uang yang kupakai untuk membayar deposit restoran ini akan ia ganti begitu bonus tahunannya cair minggu depan. Ia bersikeras ingin mengadakan pesta mewah ini untuk menaikkan gengsi keluarga mereka di depan calon besan Vira yang konon katanya akan datang. Aku yang selalu berusaha menjadi istri yang mendukung suami, akhirnya luluh dan memberikan kartu kreditku untuk digunakan. Vira muncul dari kerumunan teman-temannya. Ia berjalan melenggok bak Pragawati, memamerkan gaun pesta barunya yang kuyakin harganya tidak murah. Ia cipika-cipiki denganku, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Biasanya, Vira hanya akan menyapaku sekadarnya atau bahkan pura-pura tidak melihatku jika tidak ada Diki di dekat kami. Ia mengucapkan terima kasih dengan nada manja yang dibuat-buat, mengatakan bahwa teman-temannya sangat terkesan dengan pesta ini. Ia juga menyebutkan bahwa teman-temannya mengira Dikilah yang membiayai semua ini, karena Diki adalah pengusaha sukses. Aku hanya mengangguk pelan, menahan rasa jengkel yang mulai merambat naik. Biarlah, pikirku. Biarkan suamiku mendapatkan panggungnya hari ini, asalkan Dido bahagia. Pesta pun dimulai dengan serangkaian acara. Ada pembukaan dari pembawa acara, sambutan dari Diki yang berbicara seolah-olah ia adalah donatur utama acara ini,
dan tentu saja doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustaz yang diundang khusus. Aku duduk di meja utama bersama keluarga inti, berusaha menikmati hidangan pembuka yang tersaji. Namun, selera makanku mendadak hilang melihat tingkah laku Ibu Salamah dan Vira yang terus-menerus memesan menu tambahan di luar paket yang sudah kusetujui. Mereka memesan minuman mahal dan hidangan penutup eksklusif untuk teman-teman mereka tanpa bertanya dulu padaku. Saat sesi foto bersama tiba, Dido, bintang utama hari ini, berlari ke arahku. Wajah bocah laki-laki berusia 5 tahun itu tampak begitu polos dan ceria. Ia merentangkan tangannya minta digendong. Aku pun menyambutnya dengan hangat, mengangkat tubuh mungilnya ke dalam pelukanku. Dido adalah satu-satunya alasan aku masih bertahan bersikap baik pada keluarga ini. Anak ini tidak berdosa, ia tidak mewarisi sifat tamak nenek dan ibunya. Aku mencium pipi gembilnya, mengucapkan selamat ulang tahun, dan berjanji akan memberikan mainan robot terbaru yang ia inginkan nanti setelah pesta selesai. Dido memeluk leherku erat. Di tengah riuh rendah suara musik dan gelak tawa tamu undangan, Dido mendekatkan bibirnya ke telingaku yang tertutup jilbab. Awalnya aku mengira ia akan membisikkan permintaan kue atau mainan. Namun, kalimat yang keluar dari mulut kecilnya sungguh di luar dugaan. Kalimat itu begitu pelan, nyaris berbisik, namun terdengar bagaikan petir yang menyambar tepat di siang bolong di telingaku. Ia berkata dengan nada polos anak-anak yang jujur. Tante Naila, Om Diki sama Nenek bilang mereka mau ambil semua uang Tante habis pesta ini. Tante punya banyak uang ya? Nenek Salamah bilang Tante bakal diusir dari rumah setelah Om Diki dapat tanda tangan Tante. Darahku berdesir hebat. Jantungku seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Aku terpaku, mematung di tempatku berdiri dengan Dido masih dalam gendongan. Senyum di wajahku lenyap seketika, berganti dengan ekspresi kaget yang sulit kusembunyikan. Aku mencoba mencerna kata-kata itu. Apakah aku salah dengar? Apakah Dido hanya berimajinasi? Tapi Dido bukanlah anak yang suka berbohong, apalagi mengarang cerita sekompleks itu. Anak kecil adalah perekam yang paling jujur. Mereka menyerap apa yang mereka dengar dan lihat tanpa filter. Aku menatap mata Dido, mencari kebohongan di sana, namun yang kutemukan hanyalah ketulusan dan rasa ingin tahu. Ia bertanya karena ia benar-benar tidak mengerti arti dari perkataan nenek dan pamannya. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu adalah rencana jahat untuk menghancurkan hidup tantenya. Perlahan, aku menurunkan Dido dari gendonganku. Tanganku gemetar hebat, namun kusembunyikan di balik lipatan gamisku. Aku mengelus kepala Dido dengan lembut, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak terdengar parau saat menjawab pertanyaannya. Aku hanya tersenyum getir dan berkata bahwa Dido adalah anak yang pintar. Pikiranku berkecamuk. Potongan-potongan kejadian beberapa hari terakhir mulai berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Permintaan Diki yang memaksa meminta akses token bank bisnisku dengan alasan untuk mempermudah transfer gaji karyawan, karena ia sedang sibuk. Sikap Ibu Salamah yang tiba-tiba mendesakku untuk segera menandatangani berkas yang katanya adalah berkas asuransi rumah, namun ia tidak membiarkanku membacanya dengan teliti. Sikap Vira yang terus-menerus bertanya tentang berapa limit kartu kreditku. Semua itu kini masuk akal. Semua kebaikan palsu hari ini, senyum manis Ibu Salamah, kemesraan Diki, semuanya adalah topeng. Mereka sedang merayakan kemenangannya. Bukan kemenangan ulang tahun Dido, tapi kemenangan karena sebentar lagi mereka akan berhasil merampok hartaku dan menendangku keluar dari kehidupan mereka. Aku memandang ke sekeliling ruangan pesta yang mewah itu. Makanan lezat, dekorasi indah, tawa bahagia para tamu, semuanya terasa muak bagiku. Aku merasa seperti domba yang digiring ke tempat pembantaian dengan hiasan bunga di lehernya. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku adalah wanita lemah yang bisa dimanfaatkan hanya karena aku mencintai suamiku. Kemarahanku mulai mendidih, namun aku tahu aku tidak boleh meledak sekarang. Jika aku mengamuk di sini tanpa persiapan, mereka pasti akan menyangkal semuanya dan memutarbalikkan fakta, membuatku terlihat seperti orang gila. Aku harus tenang. Aku harus berpikir jernih. Diki melambaikan tangan padaku dari seberang ruangan, memberi isyarat agar aku bergabung untuk sesi foto keluarga besar. Aku melihat Ibu Salamah tersenyum lebar di sebelahnya, senyum yang kini terlihat seperti seringai serigala di mataku. Aku memaksakan sudut bibirku untuk naik, membentuk senyum palsu yang kaku. Aku berjalan perlahan menghampiri mereka, setiap langkah terasa berat namun penuh tekad. Bisikan polos Dido telah membukakan mataku lebar-lebar. Pesta ini belum berakhir, justru permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil 1 rupiah pun dari hasil keringatku. Aku akan membalas setiap pengkhianatan ini dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku berdiri di tengah barisan keluarga besar untuk sesi foto,
diapit oleh Diki di sebelah kanan dan Ibu Salamah di sebelah kiri. Kilat lampu kamera berkali-kali menyilaukan mata, namun itu tidak sebanding dengan api amarah yang kini membara di dadaku. Tangan Diki melingkar di pinggangku, sebuah sentuhan yang dulunya terasa hangat dan menenangkan, kini terasa seperti lilitan ular berbisa yang siap mematuk kapan saja. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingku untuk tetap berdiri tegak dan tidak menepis tangannya dengan kasar. Bau parfum Diki yang menyengat membuat perutku mual, mengingatkanku pada kemunafikan yang ia simpan rapi di balik wajah tampannya. Setelah sesi foto selesai, aku meminta izin untuk duduk kembali di meja kami. Kakiku terasa lemas, bukan karena lelah fisik, melainkan karena guncangan batin yang luar biasa. Aku butuh waktu sejenak untuk menata strategi. Aku duduk sambil meraih gelas berisi air mineral, meneguknya perlahan untuk membasahi tenggorokanku yang kering. Mataku, yang kini setajam mata elang, mulai mengawasi gerak-gerik mereka dengan seksama. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga, melainkan sebagai musuh dalam selimut yang harus kuwaspadai. Di meja sebelah, aku melihat Ibu Salamah dan Diki sedang duduk berdekatan. Mereka tampak berbisik-bisik serius. Sesekali mata mereka melirik ke arah tas tanganku yang tergeletak di atas meja, tepat di depanku. Tatapan mereka begitu lapar, seolah tas itu berisi bongkahan emas yang siap mereka rampas. Diki terlihat mengangguk-angguk pelan saat ibunya membisikkan sesuatu, lalu ia menepuk saku jasnya seolah memastikan sesuatu ada di sana. Instingku mengatakan bahwa mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya untuk eksekusi rencana busuk mereka hari ini. Aku teringat kembali pada isi tas tanganku. Di sana ada dompet yang berisi kartu-kartu penting, termasuk kartu kredit utama dengan limit tak terbatas yang biasa kubawa untuk keperluan bisnis, serta ponsel pintarku yang terhubung dengan semua akses perbankan digital. Diki tahu persis bahwa aku selalu membawa token bank di dalam dompet kecil di dalam tasku. Ia juga tahu PIN ponselku, karena aku pernah memberitahunya saat ia meminjam ponselku untuk menelepon ibunya bulan lalu. Bodohnya aku tidak pernah menggantinya sejak saat itu karena rasa percaya yang begitu besar pada suamiku sendiri. Rupanya, rencana mereka sangat rapi. Mereka membuatku sibuk dengan pesta, membuatku lengah dengan pujian dan kasih sayang palsu, sementara mereka bersiap untuk menguras habis asetku saat aku tidak waspada. Mungkin mereka berencana mengambil alih akses rekeningku saat aku sedang sibuk melayani tamu, atau saat aku pergi ke toilet meninggalkan tasku. Atau lebih buruk lagi, mereka mungkin sudah menyiapkan dokumen palsu yang siap ditandatangani atau diproses hari ini juga. Mumpung hari masih sore dan kantor notaris kenalan mereka mungkin masih buka. Vira datang menghampiri meja kami dengan membawa piring penuh makanan. Ia duduk di seberangku dengan gaya angkuh. Tanpa rasa bersalah, ia mulai bercerita tentang rencana liburannya ke Eropa bulan depan bersama teman-temannya. Ia berbicara dengan suara keras, sengaja agar didengar oleh tamu di meja sebelah. Ia berkata bahwa kakaknya, Diki, sudah menjanjikan uang saku belanja yang besar untuknya. Hatiku mencelos mendengar itu. Uang saku dari Diki? Diki bahkan sering meminjam uang padaku untuk bensin mobilnya. Jelas sudah, uang yang dimaksud Vira adalah uangku. Uang yang akan mereka curi dariku. Aku semakin yakin bahwa aku harus bertindak cepat. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika aku terlambat sedikit saja, bisa jadi seluruh tabungan hasil kerja kerasku selama 10 tahun membangun bisnis garmen akan lenyap dalam sekejap. Aku harus mengamankan asetku sekarang juga. Namun, aku tidak bisa melakukannya di sini, di tengah keramaian pesta di mana mata Diki dan Ibu Salamah terus mengawasiku. Aku butuh tempat yang tenang dan aman untuk melakukan panggilan telepon penting. Otakku bekerja cepat mencari alasan yang masuk akal untuk pergi sejenak tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku meletakkan tanganku di perut, memasang ekspresi wajah menahan sakit. Aku meringis pelan, cukup keras untuk menarik perhatian Diki yang duduk tak jauh dariku. Diki segera menoleh, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dibuat-buat. Ia bertanya apa yang terjadi padaku. Aku menjawab dengan suara lemah bahwa perutku terasa sangat mulas. Mungkin karena salah makan tadi pagi atau efek dari es jeruk yang kuminum. Aku mengatakan padanya bahwa aku perlu ke toilet sebentar untuk menenangkan perutku. Mata Diki berbinar sekilas. Sebuah kilatan licik yang mungkin tidak akan kusadari jika aku tidak tahu kebenarannya. Ia mengangguk cepat, terlalu antusias. Ia menyuruhku untuk segera ke toilet, dan tidak perlu terburu-buru kembali. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjaga tasku agar aku tidak repot membawanya ke dalam bilik toilet. Tawaran itu terdengar begitu manis. Namun bagiku kini terdengar seperti jebakan maut. Ia ingin aku meninggalkan tasku di sini, bersamanya. Aku berdiri perlahan, masih memegangi perutku dengan satu tangan. Tangan kananku, dengan gerakan yang sangat halus dan terlatih, menyelinap masuk ke dalam tas yang sedikit terbuka di atas meja. Saat aku berpura-pura mengambil tisu,
jari-jariku dengan cekatan meraih ponsel dan dompet kartu utamaku. Aku menyembunyikan kedua benda pipi itu di balik lipatan gamisku, lalu menyelipkannya ke dalam saku tersembunyi yang ada di sisi kanan dan kiri bajuku. Untunglah aku memakai gamis dengan saku yang cukup dalam hari ini. Aku meninggalkan tas tangan itu di atas meja, membiarkannya terlihat seolah-olah masih berisi barang-barang berharga. Biarlah Diki berpikir ia telah menang. Biarlah ia berpikir ia memegang kendali atas dompet dan ponselku. Padahal, isi tas itu kini hanyalah tisu, alat rias sederhana, dan beberapa permen mint. Kunci dari segala akses keuanganku kini aman menempel di tubuhku. Aku berkata pada Diki agar ia menjaga tasku sebentar. Diki tersenyum lebar dan mengacungkan jempolnya, mengatakan bahwa tas itu aman bersamanya. Ibu Salamah yang melihat kejadian itu pun tersenyum puas, seolah rencananya berjalan mulus tanpa hambatan. Mereka tidak tahu bahwa mangsa yang mereka incar baru saja meloloskan diri dari jerat yang mereka pasang. Aku berjalan menuju arah toilet dengan langkah pelan, namun begitu aku melewati belokan koridor dan hilang dari pandangan mereka, aku mempercepat langkahku. Aku tidak menuju ke toilet wanita. Aku berbelok ke arah pintu keluar samping yang menuju area parkir. Jantungku berpacu kencang, adrenalin membanjiri tubuhku. Aku merasa seperti seorang agen rahasia yang sedang melarikan diri dari markas musuh. Aku harus sampai ke mobilku, tempat yang paling aman dan privat untuk melakukan serangan balik. Setiap detik sangat berharga. Aku tahu aku hanya punya waktu sekitar 20 hingga 30 menit sebelum Diki mulai curiga mengapa aku terlalu lama di toilet. Dalam waktu 30 menit itu, aku harus menghancurkan rencana mereka sampai ke akar-akarnya. Aku mendorong pintu kaca berat menuju area parkir, menghirup udara sore yang mulai dingin. Langit tampak mendung, seolah mendukung suasana hatiku yang gelap namun penuh tekad. Aku berlari kecil menuju mobilku, merogoh kunci mobil dari saku gamis. Sesampainya di dalam mobil, aku segera mengunci pintu otomatis. Di dalam keheningan kabin mobil yang kedap suara, aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya kasar. Wajah ramah Naila si istri penurut sudah kutinggalkan di dalam restoran. Kini, yang ada hanyalah Naila si pengusaha wanita yang tangguh, yang tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suaminya sendiri, menginjak-injak harga dirinya. Aku mengeluarkan ponselku, layarnya menyala menampilkan deretan notifikasi yang belum sempat kubaca. Tanpa membuang waktu, aku mencari nomor kontak manajer bank prioritas tempat aku menyimpan sebagian besar danaku. Jariku menekan tombol panggil dengan mantap. Perang telah dimulai, dan aku pastikan akulah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Aku duduk di kursi pengemudi, tanganku menggenggam ponsel erat-erat. Suara nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara ramah seorang wanita dari seberang sana. Itu suara Embarina, relationship manager bank prioritasku. Tanpa basa-basi, aku langsung mengutarakan maksudku. Suaraku bergetar sedikit karena emosi, namun aku berusaha membuatnya terdengar tegas dan jelas. Aku meminta Embarina untuk segera memblokir semua rekeningku, baik rekening pribadi maupun rekening bersama yang aksesnya juga dipegang oleh Diki. Aku juga meminta pemblokiran semua kartu kredit, termasuk kartu tambahan yang saat ini ada di dompet Diki. Embarina terdengar kaget, ia bertanya apakah ada indikasi pencurian atau kehilangan. Aku menjawab singkat bahwa ini adalah masalah keamanan mendesak, dan aku akan menjelaskan detailnya nanti. Aku menekankan bahwa tidak boleh ada Rp1 pun transaksi yang keluar mulai detik ini, kecuali atas otorisasi langsung dariku melalui verifikasi suara dan kode keamanan baru yang akan kubuat sekarang juga. Embarina, yang sudah mengenalku bertahun-tahun sebagai nasabah prioritas yang tidak pernah main-main, segera menyanggupi. Ia bekerja dengan cepat. Dalam hitungan menit, ia mengonfirmasi bahwa semua akses telah dibekukan. Aku menghela napas lega, satu benteng pertahanan berhasil kubangun. Langkah kedua, aku menghubungi Pak Haris, pengacara kepercayaanku. Telepon diangkat pada dering kedua. Aku menceritakan secara singkat apa yang kudengar dari Dido dan kecurigaanku tentang dokumen yang dipaksa Diki untuk kutandatangani beberapa waktu lalu. Pak Haris mendengarkan dengan seksama, tidak memotong pembicaraanku sedikitpun. Setelah aku selesai, hening sejenak sebelum Pak Haris berbicara dengan nada serius. Ia memberitahuku sebuah kabar yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Pak Haris berkata bahwa firasatku benar. Ia baru saja mendapatkan notifikasi dari rekanan notarisnya, bahwa ada proses balik nama sertifikat rumah, atas namaku yang sedang diajukan hari ini. Dokumen itu menggunakan surat kuasa yang katanya sudah kutandatangani. Padahal, aku tidak pernah merasa menandatangani surat kuasa jual beli atau hibah apapun. Jelas sudah, tanda tanganku dipalsukan. Atau mungkin, berkas yang disodorkan Ibu Salamah tempo hari di antara tumpukan berkas asuransi adalah surat kuasa itu. Licik sekali mereka.
Mereka memanfaatkan kelengahan dan kepercayaanku. Aku meminta Pak Haris untuk segera mengajukan sanggahan dan blokir sertifikat ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, saat itu juga secara online, serta menyiapkan berkas gugatan pidana atas pemalsuan dokumen. Pak Haris menyanggupi dan berjanji akan segera mengirimkan bukti foto dokumen palsu itu ke ponselku sebagai pegangan. Sebelum menutup telepon, aku meminta satu hal lagi pada Pak Haris. Aku memintanya mengirimkan seorang kurir untuk mengantarkan sebuah amplop berisi salinan bukti-bukti kecurangan Diki yang selama ini mungkin sudah dikumpulkan Pak Haris. Karena aku pernah memintanya menyelidiki aliran dana mencurigakan dari rekening bisnisku beberapa bulan lalu, namun belum sempat kami bahas. Ternyata, hasilnya sudah ada. Setelah menutup telepon, sebuah pesan masuk ke ponselku. Foto dokumen surat kuasa dengan tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tanganku, namun ada sedikit goresan ragu di bagian akhir. Aku menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Diki, laki-laki yang kunikahi 5 tahun lalu, tega melakukan ini padaku. Ia bersekongkol dengan ibunya untuk merampok istrinya sendiri. Rasa sakit hati bercampur marah membuat air mataku hampir menetes. Tapi segera kuhapus kasar. Tidak ada waktu untuk menangis. Air mata tidak akan menyelamatkan hartaku. Aku melihat jam di dashboard mobil. Sudah 25 menit berlalu. Waktuku hampir habis. Kurir suruhan Pak Haris mengirim pesan bahwa ia sudah dekat dan akan sampai dalam 5 menit. Aku mengatur napas, memperbaiki letak jilbabku di kaca spion. Wajah di cermin itu tampak pucat, tapi matanya menyala penuh tekad. Aku memoleskan sedikit lipstik merah ke bibirku, warna yang jarang kupakai karena Diki selalu bilang aku terlihat terlalu galak jika memakainya. Tapi hari ini, aku memang ingin terlihat galak. Aku ingin mereka melihat bahwa Naila yang mereka kenal sudah mati. Kurir tiba tepat waktu. Aku membuka kaca jendela sedikit, menerima amplop coklat tebal itu, dan memberikan tip yang lumayan besar pada si kurir. Aku membuka amplop itu sekilas, memeriksa isinya. Lembar demi lembar rekening koran yang ditandai dengan stabilo kuning, menunjukkan transfer berkala dari rekening bisnisku ke rekening pribadi Ibu Salamah dengan keterangan palsu seperti pembayaran vendor atau biaya operasional. Jumlahnya fantastis jika ditotal. Puluhan juta rupiah mengalir setiap bulannya ke kantong wanita tua yang serakah itu. Tanganku gemetar memegang bukti nyata pengkhianatan ini. Sudah cukup. Semua bukti sudah di tangan. Semua aset sudah diamankan. Sekarang saatnya kembali ke kandang singa. Aku keluar dari mobil, melangkah mantap menuju pintu masuk restoran. Setiap langkah kaki yang menghentak lantai marmer restoran terasa menyuarakan kemarahanku. Aku bukan lagi korban. Aku adalah hakim yang siap menjatuhkan vonis. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan pesta dengan kepala tegak. Suasana pesta semakin riuh. Musik berdentum lebih keras, tawa tamu undangan terdengar membahana. Namun, bagiku semua itu hanyalah latar belakang dari drama yang akan segera mencapai puncaknya. Mataku langsung tertuju ke meja kami. Di sana, Diki tampak gelisah. Ia memegang tasku yang masih tergeletak di meja, tangannya meraba-raba bagian dalam tas dengan panik. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini mulai dibayangi kecemasan. Ibu Salamah di sebelahnya tampak berbisik dengan nada mendesak, menyikut lengan Diki, menyuruhnya melakukan sesuatu. Rupanya mereka sudah mencoba mengambil ponselku dan gagal menemukannya. Diki mendongak, matanya menyapu sekeliling ruangan, dan akhirnya tatapan kami bertemu. Tubuhnya menegang seketika. Ia buru-buru menarik tangannya dari dalam tasku dan duduk tegak, meraih gelas minumannya dengan gerakan kaku. Ia mencoba tersenyum saat aku mendekat, namun senyum itu tampak sangat dipaksakan, seperti topeng retak yang hampir hancur. Aku sampai di meja dan duduk kembali di kursiku dengan gerakan tenang nan anggun. Aku meletakkan amplop coklat tebal itu di pangkuanku, tertutup ujung meja. Aku menatap Diki lekat-lekat, menembus manik matanya yang bergerak liar menghindari tatapanku. Aura wibawa yang selama ini kupendam demi menghormati suami, kini kubiarkan memancar sepenuhnya. Diki tampak menyusut di kursinya, seolah terintimidasi oleh kehadiranku yang baru. Aku membuka percakapan dengan nada datar namun menusuk. Aku bertanya mengapa ia berkeringat begitu banyak padahal ruangan ini ber-AC dingin. Aku bertanya apakah ada sesuatu yang membuatnya gelisah, seperti orang yang baru saja ketahuan melakukan kesalahan. Diki tergagap menjawab. Ia menyeka keringat di dahinya dengan tisu, beralasan bahwa ia hanya merasa sedikit gerah karena jasnya terlalu tebal. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya tentang keadaanku, apakah perutku sudah lebih baik. Suaranya terdengar sumbang di telingaku. Aku menjawab singkat bahwa aku sudah merasa jauh lebih baik, bahkan sangat segar setelah menghirup udara luar sebentar. Ibu Salamah menatapku dengan mata menyipit penuh selidik.
Insting liciknya mungkin menangkap perubahan sikapku. Ia bertanya dengan nada sinis yang dibalut kepedulian palsu, bertanya mengapa aku lama sekali di luar, padahal katanya cuma ke toilet. Ia menyindir bahwa tamu-tamu penting ingin menyapaku tapi aku malah menghilang. Aku membalas tatapannya dengan senyuman dingin, mengatakan bahwa ada urusan bisnis mendadak yang harus kuselesaikan lewat telepon, urusan yang sangat penting menyangkut masa depan keuangan keluarga. Mendengar kata keuangan, mata Ibu Salamah dan Diki berbinar sekilas. Mereka mungkin berpikir aku baru saja mendapatkan proyek besar atau transferan uang masuk. Ibu Salamah langsung menyambar, berkata bahwa baguslah kalau aku sibuk cari uang, karena kebutuhan keluarga semakin banyak. Ia bahkan tanpa malu menyinggung soal rencana renovasi rumahnya yang tertunda, berharap aku akan PK dan menawarkan bantuan biaya. Aku hanya mendengus pelan dalam hati. Mimpi saja terus, Bu. Tiba-tiba, Vira datang lagi ke meja kami dengan wajah berseri-seri namun penuh tuntutan. Ia membawa serta beberapa temannya yang berpakaian glamor. Dengan suara manja yang keras, Vira memperkenalkan aku pada teman-temannya sebagai kakak iparnya yang super kaya dan baik hati. Teman-temannya menatapku dengan pandangan memuji sekaligus menilai barang-barang yang kupakai. Aku merasa seperti objek pameran. Vira kemudian berbisik keras pada Diki, meminta izin untuk memesan beberapa botol wine mahal dan menu Wagyu premium untuk meja teman-temannya. Ia bilang, mumpung lagi pesta, sekalian traktiran biar tidak malu sama teman-temannya yang sosialita. Diki tampak ragu sejenak, melirik ke arahku. Namun, gengsinya sebagai suami sukses, di depan teman-teman adiknya mengalahkan akal sehatnya. Ia mengangguk mengiyakan dengan gaya sok berkuasa, seolah ia yang memegang kendali atas semua biaya ini. Vira mempekik senang dan segera memanggil pelayan. Aku hanya diam, membiarkan mereka menggali lubang kubur mereka sendiri semakin dalam. Semakin tinggi tagihannya, semakin keras pula jatuhnya nanti. Aku menyandarkan punggungku di kursi, menyilangkan tangan di dada, menikmati pertunjukan kebodohan yang sedang berlangsung di depanku. Pelayan datang mencatat pesanan tambahan yang harganya fantastis itu. Ibu Salamah tersenyum lebar, merasa bangga anaknya bisa memanjakan adiknya. Ia menepuk pundak Diki, memuji Diki sebagai kakak yang bertanggung jawab. Aku melihat Diki tersenyum bangga, namun ada ketakutan tersembunyi di matanya. Ia tahu ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia sepenuhnya mengandalkan kartu kreditku yang ia pikir masih bisa digunakan. Kasihan sekali dia. Ia tidak tahu bahwa kartu sakti yang ia andalkan itu kini tak lebih dari sekadar potongan plastik tak berguna. Waktu berlalu lambat menuju momen pembayaran. Aku menikmati setiap detik ketegangan yang mulai terbangun. Aku melihat Diki sesekali mengecek ponselnya, mungkin berharap ada keajaiban uang jatuh dari langit. Tapi langit hari ini tidak berpihak pada penipu. Langit hari ini milik orang yang berani melawan. Aku menatap Dido yang sedang bermain balon di kejauhan. Wajah polosnya memberiku kekuatan. Ini semua demi keadilan, untukku dan untuk masa depan yang bebas dari parasit. Aku siap untuk babak selanjutnya. Suasana pesta semakin larut dan semakin panas, bukan karena suhu ruangan yang pendingin udaranya rusak, melainkan karena ambisi dan keserakahan yang memenuhi udara di sekitar meja kami. Meja bundar tempat teman-teman Vira duduk kini, menjadi pusat perhatian yang mencolok mata. Botol-botol minuman mahal berjejer rapi di tengah meja, beberapa sudah kosong melompong. Sementara pelayan terus datang silih berganti membawa piring-piring besar berisi potongan daging sapi premium yang aroma panggangan gurihnya menguar ke seluruh ruangan. Asap tipis dari hot plate mengepul, membawa serta wangi lemak daging yang menggugah selera sekaligus memuakan bagiku yang tahu siapa sebenarnya yang diharapkan membayar semua kemewahan ini. Vira, dengan gaunnya yang berkilauan dan wajah yang dipoles riasan tebal, tampak seperti ratu lebah yang sedang menjamu kawanannya. Ia tertawa lepas, suara tawanya melengking tinggi menembus percakapan tamu lain, seolah ingin memastikan semua orang tahu betapa bahagianya dia hari ini. Aku melihatnya menunjuk-nunjuk ke arah piring steak Wagyu di depannya, lalu melirik ke arah teman-temannya dengan tatapan bangga. Ia sedang memamerkan kekayaan kakaknya, atau lebih tepatnya, kekayaan yang ia anggap milik kakaknya. Teman-teman sosialitanya menanggapi dengan pujian berlebihan yang terdengar palsu di telingaku. Mereka memuji betapa royalnya keluarga Vira, betapa beruntungnya Vira memiliki kakak yang sukses seperti Diki. Aku duduk diam di kursiku, hanya beberapa meter dari kegilaan itu. Tanganku menggenggam gelas jus jeruk yang sudah mulai hangat, namun aku tidak meminumnya. Mataku terkunci pada pemandangan di depan sana, merekam setiap detail keserakahan yang dipertontonkan tanpa rasa malu. Dalam hati, aku menghitung. Satu porsi Wagyu grade A5 di restoran ini, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Vira memesan setidaknya 10 porsi untuk teman-temannya.
Belum lagi botol-botol minuman impor, hidangan penutup yang dihias dengan lembaran emas, dan biaya layanan yang pasti membengkak. Kalkulator di kepalaku berputar cepat, menaksir angka yang pasti akan membuat jantung orang biasa berhenti berdetak. Puluhan juta rupiah sedang dibakar dalam hitungan jam, hanya untuk memuaskan ego seorang adik ipar yang tidak tahu diri. Yang membuat hatiku semakin perih adalah kenyataan bahwa aku mengenal Vira luar dalam. Minggu lalu, gadis itu datang ke rumahku dengan wajah memelas. Merengek meminjam uang Rp500.000 untuk membeli pulsa dan paket data, karena uang bulanannya sudah habis. Aku memberinya uang itu tanpa banyak tanya, karena aku kasihan. Namun lihatlah dia sekarang. Gadis yang minggu lalu mengeluh tidak punya uang untuk internet, kini sedang menyantap daging seharga gaji buruh sebulan dengan gaya seolah ia adalah putri konglomerat. Ia lupa daratan. Ia lupa bahwa kemewahan yang ia nikmati adalah hasil keringat orang lain, hasil kerja kerasku bangun pagi dan pulang malam mengurus bisnis konveksi, sementara kakaknya hanya bisa bermain game di kantor dan pulang membawa gaji pas-pasan yang seringkali habis untuk hobinya sendiri. Ibu Salamah, yang duduk di sebelahku, tampak tak kalah menikmati pertunjukan ini. Ia tersenyum lebar melihat anak bungsunya menjadi pusat perhatian. Sesekali ia mencomot hidangan pembuka di piringku tanpa izin, mengunyahnya dengan mulut terbuka sambil berkomentar tentang betapa enaknya makanan di sini. Ia menyikut lenganku pelan, lalu berbisik dengan nada yang terdengar seperti perintah. Ia berkata bahwa aku harus bersyukur bisa mengadakan pesta di tempat sebagus ini. Ia bilang, ini adalah cara yang tepat untuk menunjukkan kelas keluarga kita kepada orang luar. Kelas keluarga kita? Aku ingin tertawa mendengarnya. Kelas apa yang ia maksud? Kelas benalu? Kelas penipu? Tiba-tiba, seorang pelayan senior datang menghampiri meja kami dengan wajah sedikit ragu namun tetap sopan. Ia membawa sebuah buku catatan kecil. Ia memberitahukan bahwa total tagihan sementara sudah mendekati batas deposit yang kuberikan di awal pemesanan. Ia bertanya dengan hati-hati apakah kami ingin menambah deposit, atau langsung menyelesaikan pembayaran tambahan sekarang, agar pesanan minuman berikutnya bisa dikeluarkan. Wajah Diki yang tadinya tampak sombong saat mendengarkan pujian teman-teman Vira, mendadak berubah tegang. Ia menelan ludah dengan susah payah, jakunnya bergerak naik turun. Matanya melirik liar ke arahku, lalu ke arah ibunya. Ibu Salamah yang mendengar ucapan pelayan itu langsung bereaksi. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena tersinggung. Ia menatap pelayan itu dengan pandangan merendahkan, seolah pelayan itu baru saja menghina kehormatan keluarganya. Dengan suara lantang yang sengaja ia keraskan, ia berkata bahwa masalah uang tidak perlu dikhawatirkan. Ia menunjuk ke arahku dengan dagunya yang terangkat angkuh. Ia berkata pada pelayan itu, bahwa menantunya yang duduk di sebelahnya ini, adalah pengusaha sukses yang uangnya tidak berseri. Ia menyuruh pelayan itu untuk tidak takut dan keluarkan saja semua pesanan Vira. Naila yang akan membereskan semuanya, katanya dengan enteng. Ucapan Ibu Salamah bagaikan komando bagi semua orang di meja itu untuk menatapku. Vira menoleh, teman-temannya menoleh, bahkan Diki menatapku dengan pandangan memohon yang menyedihkan. Mereka semua menunggu reaksiku. Mereka menunggu Naila yang biasa, Naila yang penurut, Naila yang akan tersenyum canggung lalu mengeluarkan kartu kreditnya untuk menyelamatkan muka keluarga. Di masa lalu, aku pasti akan melakukannya. Aku akan mengalah demi menjaga nama baik suamiku di depan umum. Aku akan menelan rasa dongkolku dan membayar tagihan itu, lalu menangis sendirian di kamar mandi nanti malam. Tapi hari ini, Naila yang itu sudah tidak ada. Aku meletakkan gelas jusku perlahan ke atas meja, menimbulkan bunyi denting pelan yang terdengar nyaring di tengah keheningan sesaat itu. Aku memutar tubuhku menghadap Ibu Salamah, menatap matanya dalam-dalam. Aku memasang wajah bingung yang sangat meyakinkan. Aku mengerutkan kening, lalu bertanya dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh Diki dan Vira. Loh, kok ibu minta Naila yang bayar? Bukannya kemarin Mas Diki bilang dia baru saja dapat bonus tahunan yang sangat besar dari kantornya? Kalimat itu meluncur mulus dari bibirku. Sederhana, namun mematikan. Aku melihat wajah Diki memucat seketika. Ia tidak menyangka aku akan berani berbicara seperti itu di depan ibunya dan orang banyak. Aku melanjutkan sandiwaraku tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyela. Aku menatap Diki dengan mata berbinar penuh kekaguman palsu. Mas Diki kan janji, pesta ulang tahun Dido kali ini spesial persembahan dari Mas Diki sebagai om yang baik. Mas Diki bilang mau traktir kita semua pakai uang hasil kerja keras Mas sendiri. Mas bilang mau membuktikan kalau Mas bisa membahagiakan keluarga tanpa bantuan Naila. Iya kan, Mas? Skakmat. Aku baru saja menyudutkan Diki ke tembok yang sangat tinggi. Jika ia menyangkal, ia akan malu di depan teman-teman Vira dan dianggap suami yang tidak mampu serta pembohong. Jika ia mengiyakan,
Ia harus membayar tagihan puluhan juta itu, padahal aku tahu persis saldo di rekening pribadinya tidak akan cukup untuk membayar satu botol minuman pun di meja Vira. Semua mata kini beralih menatap Diki. Teman-teman Vira mulai berbisik-bisik, memuji Diki sebagai kakak idaman yang sangat royal. Vira pun ikut memanas-manasi suasana. Ia bersorak girang, memuji kakaknya setinggi langit. Ia berkata pada teman-temannya bahwa kakaknya memang hebat, baru dapat proyek besar katanya. Vira sama sekali tidak peka terhadap kepanikan yang sedang melanda wajah kakaknya. Ia terlalu sibuk dengan fantasinya sendiri. Diki terpojok. Ia tampak seperti tikus yang terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Keringat dingin mulai bermunculan di pelipisnya, mengalir turun melewati pipinya yang mulai kehilangan rona. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Ia menatapku dengan pandangan meminta pertolongan, kode mata yang biasanya kupahami sebagai isyarat untuk, bantu aku, nanti ku ganti. Tapi kali ini, aku membalas tatapannya dengan senyuman manis yang kosong. Aku pura-pura tidak mengerti kodenya. Aku justru menepuk tangannya pelan, memberinya semangat palsu. Ibu Salamah tampak geram. Ia menyadari bahwa aku sedang memainkan permainan yang berbahaya. Ia mencoba mengintervensi. Ia berdehem keras, lalu berkata dengan nada diplomatis yang dipaksakan. Ia bilang mungkin Diki lupa bawa dompet atau limit transfernya terbatas, jadi sebaiknya aku talangi dulu saja biar cepat. Nanti bisa dihitung belakangan di rumah. Tapi aku tidak mau mundur. Aku menggeleng pelan dengan wajah polos. Aku berkata bahwa dompet Mas Diki ada di saku jasnya. Aku melihatnya tadi. Dan bukankah Mas Diki pegang kartu kredit tambahan yang limitnya sudah dinaikkan kemarin? Jadi seharusnya tidak ada masalah kan? Lagi pula, ini momen Mas Diki untuk bersinar. Aku tidak mau merusak kebanggaan Mas Diki dengan ikut campur bayar-bayar. Diki tidak punya pilihan lain. Harga dirinya sebagai laki-laki sedang dipertaruhkan di meja judi yang ia ciptakan sendiri. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia merogoh saku jas dalamnya. Ia mengeluarkan dompet kulit hitamnya. Dari kejauhan, aku bisa melihat ia menarik napas panjang sebelum membuka dompet itu. Ia melirikku sekilas, tatapan penuh dendam dan keputusasaan. Aku hanya mengangkat alisku, menantangnya. Ayo, Mas. Tunjukkan pada dunia betapa kayanya dirimu. Diki akhirnya berkata pada pelayan dengan suara yang diusahakan terdengar berwibawa, meski terdengar parau di ujungnya. Ia meminta pelayan itu membawakan mesin edisi ke meja. Ia bilang ia yang akan membayar semuanya. Sorak-sorai terdengar dari meja Vira. Vira bertepuk tangan heboh. Ibu Salamah membuang muka dengan kesal. Mungkin ia tahu ada yang tidak beres tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain berharap kartu itu masih bisa menyelamatkan muka mereka. Aku kembali menyandarkan punggungku di kursi empuk restoran. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang aneh. Adrenalin mengalir deras di pembuluh darahku. Ini adalah momen yang kutunggu. Momen di mana topeng mereka akan terlepas paksa. Aku melihat Diki mengeluarkan kartu kredit berwarna platinum dari dompetnya. Kartu itu adalah kartu tambahan, supplementary card, yang induknya terhubung langsung ke rekening utamaku. Selama ini, Diki menggunakan kartu itu dengan bebas untuk gaya hidupnya, seolah itu adalah uang nenek moyangnya. Ia tidak tahu bahwa kartu yang ia pegang dengan bangga itu sekarang hanyalah selembar plastik sampah. Pelayan mengangguk sopan dan bergegas pergi untuk mengambil mesin pembayaran. Detik-detik berlalu terasa sangat lambat. Aku melihat Diki meneguk air putihnya sampai habis dalam sekali tegukan. Tangannya terus mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Ia pasti berdoa dalam hati agar kartu itu bisa tembus. Ia pasti berpikir mungkin aku hanya menggertak soal uang bonus itu, tapi kartu kredit pasti masih aman karena biasanya aku selalu memastikan tagihannya lunas. Sayang sekali, Mas. Doamu tidak akan terkabul hari ini. Tuhan tidak tidur, dan dia sedang berpihak pada istri yang teraniaya. Pelayan itu kembali lebih cepat dari yang diharapkan Diki, membawa sebuah mesin edisi, elektronik data capture, berwarna hitam di tangannya. Mesin kecil itu tampak seperti alat eksekusi mati bagi Diki saat ini. Pelayan itu berdiri di samping Diki dengan sikap hormat yang profesional, menyodorkan mesin tersebut. Semua mata di meja itu tertuju pada tangan Diki. Vira menghentikan suapannya, Ibu Salamah menahan napas, dan teman-teman Vira menonton dengan antusiasme penonton bioskop. Dengan gerakan lambat yang dramatis, Diki menyerahkan kartu platinum itu kepada pelayan. Cahaya lampu kristal memantul di permukaan kartu yang mengkilap, simbol status yang selama ini Diki banggakan. Diki memasang wajah angkuh, mencoba menutupi kegugupannya. Ia bahkan sempat melontarkan candaan garing pada pelayan, berkata agar hati-hati memegang kartunya, karena limitnya bisa buat beli mobil baru.
Teman-teman Vira tertawa mengagumi candaan itu. Aku hanya tersenyum miring, menahan tawa getir yang ingin meledak. Silakan tertawa sekarang, karena sebentar lagi kalian akan menangis. Pelayan itu memasukkan kartu ke dalam slot chip di bagian bawah mesin. Jari-jarinya menekan tombol-tombol angka, memasukkan nominal tagihan yang pasti jumlahnya mencengangkan. Bunyi, bip, kecil terdengar setiap kali tombol ditekan. Suara itu terdengar sangat nyaring di telingaku, seperti detak bom waktu yang menghitung mundur. Setelah memasukkan nominal, pelayan menyodorkan mesin itu ke arah Diki untuk memasukkan PIN. Diki menekan 6 digit angka PIN dengan percaya diri. Itu adalah tanggal lahirnya sendiri. Betapa narsisnya dia, bahkan PIN kartu kredit yang kubayar tagihannya pun menggunakan tanggal lahirnya. Setelah menekan tombol hijau, Enter, suasana hening menyelimuti meja kami. Mesin itu sedang memproses data, menghubungkan ke server bank, mencari persetujuan transaksi. Di layar mesin tertulis, Processing. Dengan lampu indikator berkedip-kedip. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Waktu terasa berhenti. Diki mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di meja. Matanya tidak lepas dari layar kecil mesin itu. Ibu Salamah memajukan tubuhnya, ikut mengintip. Vira sudah kembali sibuk dengan ponselnya, mengunggah story Instagram tentang pesta mewah ini, tidak menyadari bencana yang sedang terjadi. Tiba-tiba, mesin itu mengeluarkan bunyi, bip, panjang yang tidak enak didengar. Bunyi penolakan. Lampu indikator berubah menjadi merah. Pelayan itu mengerutkan keningnya sedikit, membaca pesan yang muncul di layar kecil. Ia mencabut kartu itu, lalu mengelap chipnya ke celananya, berpikir mungkin chipnya kotor. Ia mencoba memasukkannya kembali. Maaf, Pak, transaksinya gagal. Keterangannya Dechlinet, ucap pelayan itu dengan suara pelan namun jelas. Kata, Dechlinet, itu menggema di udara, menghantam telinga Diki seperti pukulan palu godam. Wajah Diki yang tadi sudah pucat, kini berubah menjadi abu-abu. Senyum sombongnya lenyap tanpa bekas. Apa? Gak mungkin, seru Diki dengan suara meninggi. Coba lagi. Itu kartunya limitnya ratusan juta. Gak mungkin ditolak. Mungkin mesin kamu yang error atau sinyalnya jelek. Pelayan itu tetap tenang, meskipun nada bicara Diki mulai kasar. Ia mengangguk sopan dan mencoba lagi. Ia mengulangi prosesnya. Memasukkan kartu, menunggu Diki memasukkan PIN, dan menunggu proses. Semua orang kini memperhatikan dengan tegang. Vira berhenti bermain ponsel. Teman-temannya mulai saling pandang dengan tatapan bingung. Bunyi, bip, panjang itu terdengar lagi. Ditolak lagi. Masih Dechlinet. Pak, keterangannya, do not honor. Ini berarti penolakan langsung dari bank penerbit kartu, jelas pelayan itu, kali ini suaranya sedikit lebih tegas. Diki panik. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari dahinya. Ia menyambar kartu itu dari tangan pelayan, melihatnya bolak-balik seolah-olah kartu itu tiba-tiba berubah wujud. Ini gak masuk akal. Tadi pagi masih bisa dipakai buat isi bensin. Teriaknya frustrasi. Ia menoleh padaku dengan tatapan menuduh yang panik. Naila, ini kenapa? Kamu apakan kartunya? Semburnya tanpa sadar. Aku memasang wajah kaget yang sangat natural. Aku meletakkan tanganku di dada. Loh? Kok tanya aku? Mas? Kan kartu itu Mas yang pegang seharian. Mungkin Mas salah masukin PIN? Atau mungkin limitnya sudah habis Mas pakai buat yang lain tanpa bilang aku? Sindirku halus. Ibu Salamah yang melihat situasi mulai tidak kondusif, langsung ikut campur. Ia berdiri dari kursinya, menunjuk-nunjuk pelayan itu dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar. Mas pelayan. Jangan sembarangan ya bilang ditolak-tolak. Kamu tahu siapa kami? Mesinmu itu yang rusak. Ambil mesin lain. Restoran mahal kok mesinnya rongsokan. Bentaknya kasar. Suara Ibu Salamah yang melengking membuat tamu-tamu di meja lain menoleh. Pesta yang tadinya elegan kini mulai berubah menjadi tontonan pasar. Pelayan itu tampak tersinggung tapi tetap berusaha profesional. Maaf, Bu. Mesin ini baru saja dipakai transaksi di meja sebelah dan berhasil. Masalahnya bukan di mesin kami, tapi di kartu Bapak ini. Diki, yang tidak mau kalah malu di depan teman-teman Vira yang kini mulai berbisik-bisik curiga, segera mengeluarkan dompetnya lagi. Ia menarik 2 kartu debit dari bank berbeda. Kedua kartu itu adalah kartu rekening gajinya yang biasanya kosong, dan satu lagi kartu rekening bersama kami yang isinya adalah uang tabungan rumah tangga. Ia menyerahkan kartu debit rekening bersama itu dengan tangan gemetar. Pakai yang ini debit. Pasti ada isinya, kata Diki dengan napas memburu.
Ia yakin di sana masih ada saldo sekitar 50 juta rupiah, uang yang kami kumpulkan untuk renovasi dapur. Pelayan menerima kartu itu, menggeseknya. Diki memasukkan PIN. Kami menunggu lagi. Dan hasilnya, bip, panjang. Insufficient funds, dana tidak mencukupi. Mata Diki terbelalak. Ia hampir melompat dari kursinya. Apa? Saldo tidak cukup? Gak mungkin. Di situ ada 50 juta. Saya baru cek kemarin, teriaknya histeris. Ia mencoba kartu debit gajinya yang terakhir. Hasilnya sama saja. Declinet. Kini, Diki benar-benar habis. Ia berdiri mematung di tengah restoran mewah itu dengan 3 kartu ditolak di tangannya. Ia tampak seperti orang yang baru saja ditelanjangi di depan umum. Kebanggaan, harga diri, dan kesombongannya runtuh seketika menjadi debu. Vira menundukkan kepalanya dalam-dalam, wajahnya merah padam karena malu. Teman-temannya mulai kasak-kusuk. Beberapa bahkan sudah ada yang mengambil tas mereka, bersiap-siap untuk kabur karena takut disuruh ikut patungan bayar. Aku masih duduk tenang di kursiku, menyesap sisa jus jerukku yang tinggal sedikit. Rasanya manis sekali. Jauh lebih manis dari biasanya. Aku melihat kepanikan di mata Ibu Salamah yang kini tidak bisa lagi berteriak-teriak menyalahkan pelayan. Ia sadar ada sesuatu yang sangat salah. Ia menatapku dengan tatapan horor, seolah baru menyadari bahwa akulah dalang di balik semua ini. Pelayan itu kini tidak lagi tersenyum ramah. Wajahnya berubah tegas dan dingin. Pak, Bu, total tagihannya 45 juta rupiah. Mohon segera diselesaikan karena kami mau tutup buku kasir shift sore. Jika kartu tidak bisa, kami menerima tunai atau transfer langsung. 45 juta. Angka itu membuat Diki lemas. Lututnya goyah, dan ia terduduk kembali di kursinya dengan bunyi gedebuk. Ia menatap kosong ke arah meja. Ia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Transfer pun tidak bisa karena rekeningnya pasti sudah kosong atau diblokir. Meski ia belum sadar sepenuhnya bahwa aku yang memblokirnya. Di tengah kebekuan masal itu, di mana Diki, Vira, dan Ibu Salamah terdiam seperti patung yang kehilangan nyawa, aku perlahan meletakkan serbet makanku di meja. Aku merapikan jilbabku sejenak. Sudah saatnya aku mengakhiri babak penyangkalan ini dan masuk ke babak eksekusi. Aku melihat kurir suruhan pengacaraku baru saja masuk melalui pintu depan, celingukan mencari seseorang. Itu dia amunisiku. Aku mengangkat tangan, memanggil kurir itu. Kurir itu melihatku dan segera berjalan mendekat membawa amplop coklat tebal yang tadi sempat kutinggal di mobil. Oh tunggu, ralat, ini amplop kedua. Amplop asli dokumen hukum. Amplop yang akan menjadi palu hakim bagi mereka. Aku berdiri perlahan, mengambil amplop itu dari tangan kurir, dan mengucapkan terima kasih. Diki mendongak, menatapku dengan mata berkaca-kaca penuh ketakutan. Naila, tolong ini kenapa? Kenapa semua kartuku gak bisa? Rintihnya pelan, suaranya pecah. Aku menatapnya dingin, tanpa belas kasihan sedikit pun. Kartu itu tidak rusak, Mas. Mesinnya juga tidak rusak. Suaraku tenang, tapi cukup keras untuk memecah keheningan di sekitar kami. Semua itu terjadi karena aku yang memblokirnya. Tepat 30 menit yang lalu. Kalimat itu menggantung di udara, membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Wajah Ibu Salamah berubah menjadi putih pucat seperti mayat. Rahasia permainan mereka sudah berakhir. Sekarang giliran aku yang bermain. Kalimatku menggema di tengah hiruk-pikuk restoran yang mendadak hening di sekitar meja kami. Aku yang memblokirnya. Tepat 30 menit yang lalu. Kata-kata itu meluncur bagaikan anak panah es yang menembus jantung pertahanan Diki, Vira, dan Ibu Salamah. Reaksi mereka datang bertahap, seolah otak mereka butuh waktu untuk memproses informasi yang begitu mengejutkan dan mengerikan. Diki adalah yang pertama bereaksi. Mulutnya menganga, matanya membelalak tak percaya. Tangan yang memegang kartu-kartu tak berguna itu gemetar hebat hingga kartu-kartu itu terlepas dan jatuh berhamburan ke lantai marmer dengan bunyi kelatak yang menyedihkan. Ia menatapku seolah aku adalah makhluk asing yang baru saja mendarat dari planet lain. Naila, istri yang selama ini ia kenal penurut, lemah lembut, dan selalu mengalah, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang begitu dingin dan menakutkan. Kamu memblokir semuanya? Tanya Diki dengan suara tercekat. Tapi kenapa? Nai? Kenapa kamu tega melakukan ini di depan semua orang? Kamu mau mempermalukan aku? Pertanyaan itu terdengar begitu egois di telingaku. Mempermalukan dia? Dia bahkan masih memikirkan harga dirinya saat baru saja tertangkap basah hendak merampok istrinya sendiri. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa tanpa rasa humor sedikitpun. Mempermalukan kamu, Mas? Tanyaku balik dengan nada sinis.
Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri dengan gaya hidup yang tidak mampu kamu biayai. Kamu yang menyeret adik dan ibumu ke dalam jurang rasa malu ini dengan keserakahan kalian. Ibu Salamah, yang sedari tadi pucat pasi, tiba-tiba mendapatkan kembali keberaniannya, atau mungkin lebih tepatnya, kegilaannya. Ia bangkit berdiri, menggebrak meja dengan keras hingga piring dan gelas bergetar. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia menuding wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar karena amarah. Dasar menantu durhaka, teriaknya melengking, membuat seluruh restoran kini benar-benar memusatkan perhatian pada drama di meja kami. Berani-beraninya kamu memblokir uang anakku. Itu uang suami kamu, berarti uang dia juga. Kamu tidak punya hak menahan harta suami. Dasar istri tidak tahu diuntung. Sudah bagus anakku mau menikahi kamu yang cuma jualan baju. Kata-kata Ibu Salamah bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api. Tamu-tamu lain mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian ini. Namun, aku tidak gentar. Teriakan Ibu Salamah justru memberiku panggung yang sempurna untuk membuka semua borok mereka. Aku menepis tangan Ibu Salamah yang masih menunjuk-nunjuk wajahku dengan gerakan tangkas. Turunkan tangan ibu, kataku tegas, mataku menatap tajam langsung ke manik matanya yang keruh. Dan ralat ucapan ibu. Itu bukan uang anak ibu. Itu uang saya. Hasil keringat saya. Darah daging bisnis yang saya bangun dari nol, saat anak ibu masih sibuk main game dan minta uang rokok sama saya. Vira, yang menyadari situasi semakin runyam dan teman-temannya mulai beranjak pergi diam-diam karena malu, mencoba ikut campur. Ia menarik lengan bajuku dengan kasar. Mbak Naila, jangan bikin malu dong. Bayar dulu tagihannya. Kasihan teman-temanku sudah pada mau pulang. Nanti kita omongin di rumah. Rengeknya panik, air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku menghempaskan tangan Vira. Teman-temanmu? Silakan suruh mereka bayar sendiri apa yang mereka makan. Atau kamu yang bayar. Bukannya kamu sosialita kaya raya? Sindirku tajam. Vira terdiam, bibirnya terkatup rapat, wajahnya pias. Ia menoleh ke arah teman-temannya yang satu persatu mulai melipir pergi meninggalkan meja tanpa pamit, meninggalkan Vira sendirian menanggung malu. Pelayan restoran dan manajer yang baru saja datang terlihat bingung dan serba salah. Mereka berdiri canggung di sisi meja, menunggu kepastian pembayaran. Manajer itu, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi, berdehem pelan mencoba menengahi. Maaf, Bapak, Ibu, kami mohon keributan ini diselesaikan. Kami tidak ingin mengganggu kenyamanan tamu lain. Dan mengenai tagihan. Aku mengangkat tangan, menghentikan ucapan manajer itu. Tunggu sebentar, Pak. Sebelum kita bicara soal tagihan, saya ingin menunjukkan sesuatu pada keluarga ini. Sesuatu yang akan menjelaskan kenapa saya melakukan semua ini. Aku mengambil amplop coklat tebal yang tadi diantar kurir. Amplop itu terasa berat di tanganku, seberat dosa-dosa mereka yang tertulis di dalamnya. Dengan gerakan perlahan yang disengaja untuk membangun ketegangan, aku membuka segel amplop itu. Suara sobekan kertas terdengar nyaring di keheningan meja kami. Diki menatap amplop itu dengan ketakutan yang nyata. Ia sepertinya sudah bisa menebak apa isinya, atau setidaknya ia sadar bahwa rahasia busuknya ada di sana. Nai, jangan. Bisiknya lemah, mencoba meraih tanganku. Tapi aku melangkah mundur selangkah, menjauh dari jangkauannya. Jangan apa, Mas? Jangan membongkar aibmu. Jangan menunjukkan betapa busuknya hatimu. Aku mengeluarkan tumpukan kertas dari dalam amplop. Kertas-kertas itu adalah bukti nyata. Rekening koran, fotokopi dokumen palsu, dan bukti chat yang berhasil disalin oleh tim IT kantorku dari cloud ponsel Diki yang pernah login di laptopku. Aku mengambil lembar pertama, sebuah rekening koran yang sudah ditandai dengan stabilo kuning cerah. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh Ibu Salamah dan Diki. Lihat ini, Bu Salamah, kataku dingin. Transfer tanggal 5 bulan lalu, 10 juta rupiah. Keterangannya, bayar hutang teman. Tapi masuknya ke rekening ibu. Transfer tanggal 15 juta rupiah. Keterangannya, modal usaha. Masuk lagi ke rekening ibu. Total dalam 6 bulan terakhir, anak kebanggaan ibu ini sudah mencuri 150 juta rupiah dari rekening bisnis saya untuk ibu foya-foya dan renovasi rumah. Ibu Salamah terbelalak. Ia mencoba menyangkal, itu uang jatah bulanan. Anak berbakti wajar kasih uang ke ibunya. Uang jatah bulanan? Potongku cepat. Jatah bulanan 5 juta sudah saya kasih terpisah. Bu, ini uang curian. Uang yang diambil diam-diam dari pos biaya produksi konveksi saya.
Pantesan bisnis saya tersendat bulan lalu, ternyata tikusnya ada di dalam rumah sendiri. Aku melempar kertas itu ke meja, tepat di depan wajah Ibu Salamah. Lalu aku mengambil lembar kedua, bukti yang lebih memberatkan. Fotokopi surat kuasa jual beli tanah dan bangunan. Dan ini, suaraku bergetar menahan amarah yang memuncak. Surat kuasa untuk balik nama sertifikat rumah warisan almarhum ayah saya. Tanda tangannya mirip sekali dengan tanda tangan saya. Tapi sayang, Mas Diki lupa kalau saya selalu pakai pulpen tinta biru khusus untuk dokumen penting. Di sini tintanya hitam. Dan tanggal saat saya sedang di luar kota urus bahan kain. Bagaimana mungkin saya tanda tangan saat saya tidak ada di rumah? Diki jatuh terduduk di lantai, kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia menangis, air mata seorang pengecut yang tertangkap basah. Nay, aku hilaf. Ibu yang suruh. Ibu bilang kalau rumah itu atas namaku, kita jadi lebih aman. Racau Diki sambil menunjuk ibunya. Jangan bawa-bawa ibu. Jerit Ibu Salamah histeris, tidak terima disalahkan. Kamu yang mau punya mobil baru. Kamu yang bilang kalau rumah itu dijual kita bisa beli apartemen mewah. Cukup, bentakku keras, menghentikan pertengkaran saling menyalahkan yang menjijikan itu. Kalian berdua sama saja. Penipu, pencuri, dan yang paling menyakitkan. Aku menoleh ke arah Dido yang sedang dipeluk oleh pengasuhnya di pojok ruangan, jauh dari keributan ini. Mataku melunak sesaat melihat keponakan kecilku itu. Yang paling menyakitkan adalah kalian melibatkan anak kecil dalam rencana jahat kalian. Dido yang memberitahuku semuanya. Bisikan polos di telingaku tadi, itu adalah Tuhan yang berbicara lewat mulut anak kecil untuk menyelamatkan saya. Ibu Salamah ternganga. Ia menoleh ke arah Dido dengan tatapan tidak percaya. Cucu kesayangannya, alat yang ia pikir bisa digunakan untuk meluluhkan hatiku, justru menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan rencananya. Karma bekerja dengan cara yang misterius dan menyakitkan. Suasana di restoran kini benar-benar kacau bagi keluarga Diki, namun bagiku, ini adalah momen katarsis. Momen pembersihan. Para tamu restoran yang awalnya hanya berbisik-bisik, kini mulai terang-terangan mencemooh. Kata-kata seperti, suami Mokondo, mertua matre, dan keluarga parasit, terdengar samar-samar dari meja-meja di sekitar kami. Vira menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat karena tangis. Teman-teman sosialitanya sudah hilang tak berbekas, meninggalkan Vira sendirian menanggung malu yang tak tertahankan. Citra, orang kaya, yang selama ini ia bangun dengan susah payah hancur lebur dalam sekejap mata. Aku kembali menatap Diki yang masih bersimpuh di lantai. Ia tampak begitu menyedihkan. Laki-laki yang dulu kupuja sebagai imam keluarga, kini tak lebih dari seonggok sampah di mataku. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa hormat. Yang tersisa hanyalah rasa jijik dan penyesalan mengapa aku bisa buta selama 5 tahun ini. Manajer restoran kembali berdehem, kali ini lebih tegas. Ia sadar bahwa drama keluarga ini sudah selesai, dan kini saatnya urusan bisnis. Maaf, Bu Naila, ucapnya sopan namun menuntut. Meskipun ini masalah keluarga, tagihan restoran tetap harus diselesaikan. Totalnya 45 juta rupiah. Siapa yang akan bertanggung jawab? Aku tersenyum tipis pada manajer itu. Tentu saja mereka yang memesan yang harus bayar. Pak, saya hanya makan 1 porsi salad dan minum 1 gelas jus. Sisanya steak wagyu, wine mahal, kue ulang tahun bertingkat itu semua pesanan Vira dan Ibu Salamah, atas persetujuan Diki. Tapi, Bu, manajer itu tampak ragu. Bapak ini kartunya ditolak semua. Dan ibu ini, ia melirik Vira, sepertinya tidak membawa uang. Itu bukan urusan saya, Pak, jawabku tegas. Mulai detik ini, saya tidak lagi bertanggung jawab atas pengeluaran mereka. Silakan Bapak proses sesuai prosedur restoran. Jika mereka tidak bisa bayar, panggil polisi. Laporkan sebagai tindakan makan tanpa bayar. Mendengar kata polisi, Ibu Salamah langsung histeris. Ia berlari mendekatiku, mencoba meraih tanganku, kali ini dengan wajah memelas. Topeng kesombongannya sudah hancur total, digantikan oleh wajah pengemis yang ketakutan. Naila, jangan begitu, Nak. Masa kamu tega melihat ibu mertuamu di penjara? Tolong bayarin dulu, Nak. Nanti ibu ganti. Ibu janji. Ibu punya tanah di kampung, nanti ibu jual buat ganti. Ibu Salamah meratap, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Aku menatapnya dingin. Tanah di kampung? Tanah yang mana? Tanah yang sudah ia jual 2 tahun lalu untuk membiayai pesta pernikahan Vira yang mewah tapi berakhir cerai itu?
Pembohong tetaplah pembohong. Simpan janji busuk ibu, kataku datar. Tanah itu sudah tidak ada. Ibu pikir saya tidak tahu? Dan soal penjara, mungkin di sana tempat yang tepat buat ibu merenungi dosa-dosa ibu. Dosa memakan harta anak yatim piatu seperti saya, dosa memfitnah saya, dan dosa mengajarkan anak-anak ibu menjadi pencuri. Diki bangkit berdiri, mencoba memeluk kakiku. Nai, tolong, jangan libatkan polisi. Aku bisa dipecat kalau ada catatan kriminal. Karirku hancur, Nai. Kasihan Dido. Dido butuh ayahnya. Lagi-lagi dia menggunakan Dido sebagai tameng. Emosiku kembali tersulut. Aku menendang pelan bahu Diki agar ia menjauh. Dido punya ayah kandung, mantan suami Vira yang kalian usir karena miskin dulu. Kamu cuma pamannya. Dan karirmu? Karir apa yang kamu banggakan? Karir sebagai staf admin yang kerjanya cuma main game? Jangan mimpi ketinggian, Mas. Aku berbalik menghadap manajer restoran. Pak, silakan panggil keamanan. Tahan KTP mereka. Sita barang berharga mereka kalau perlu. Jam tangan Diki itu palsu, tapi mungkin cincin emas Ibu Salamah asli. Tas Vira juga branded KW Super. Mungkin laku dijual di pasar loak. Aku membongkar nilai barang-barang mereka satu persatu di depan umum, membuat mereka semakin terhina. Vira meraung keras mendengar tas kesayangannya disebut KW. Padahal memang itu kenyataannya. Dia membelinya di Mangga 2 tapi ngakunya beli di Paris. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar mendekat atas isyarat manajer. Mereka memegang lengan Diki dan mencoba menggiringnya ke kantor manajemen di belakang. Diki memberontak lemah, terus memanggil namaku. Ibu Salamah terduduk lemas di lantai, meratapi nasibnya sambil memaki-maki tak jelas. Vira hanya bisa pasrah saat petugas keamanan memintanya ikut. Pemandangan ini sungguh memuaskan. Karma instan yang dibayar tunai. Mereka yang datang dengan kepala tegak dan penuh kesombongan, kini diseret seperti maling ayam. Mereka yang berniat merampokku, justru kehilangan segalanya malam ini. Kehormatan, harga diri, dan kebebasan mereka. Sebelum mereka benar-benar dibawa pergi, aku memanggil Diki sekali lagi. Tunggu. Petugas keamanan berhenti. Diki menoleh dengan secercah harapan di matanya. Mungkin ia berpikir aku berubah pikiran. Mungkin ia berpikir cintaku masih tersisa. Aku berjalan mendekatinya, lalu merogoh tasku, tas yang baru saja diambilkan oleh asistenku yang baru datang, dan mengeluarkan sebuah amplop putih panjang. Amplop ketiga malam ini. Ini, kataku sambil menyelipkan amplop itu ke saku jas Diki yang kusut. Baca nanti kalau sudah di sel tahanan polsek. Itu surat gugatan cerai. Pengacaraku sudah mendaftarkannya secara online sore ini. Sidang pertama bulan depan. Jangan lupa datang, kalau kamu tidak sedang di penjara. Harapan di mata Diki padam seketika, berganti menjadi keputusasaan yang gelap dan tak berdasar. Ia sadar, hidupnya sudah tamat. Ia kehilangan istri yang selama ini menopang hidupnya, kehilangan akses uang, terancam penjara, dan bakal menjadi duda miskin yang harus menanggung hutang puluhan juta. Selamat tinggal, Mas Diki. Semoga beruntung dengan hidup barumu. Bisikku pelan, menutup babak kehidupanku bersamanya untuk selamanya. Aku berbalik memunggungi mereka, berjalan menjauh dari kekacauan itu dengan langkah ringan. Beban berat di pundakku seolah terangkat. Aku merasa bebas. Benar-benar bebas. Namun, urusanku belum selesai sepenuhnya. Masih ada satu jiwa polos yang harus kuselamatkan dari reruntuhan kapal karam keluarga ini. Mataku mencari sosok kecil Dido. Kekacauan di restoran itu mencapai puncaknya. Pemandangan Diki, Vira, dan Ibu Salamah yang digiring oleh petugas keamanan menjadi tontonan gratis yang menyedihkan sekaligus melegakan bagi para tamu yang masih tersisa. Suara protes Ibu Salamah yang melengking, "Saya ini orang terpandang. Jangan pegang-pegang saya." Terdengar semakin menjauh, berbaur dengan derit kursi yang digeser dan gumam-gumam sinis dari pengunjung lain. Mereka digiring menuju ruang manajer di bagian belakang restoran, tempat di mana negosiasi alot, atau lebih tepatnya, eksekusi hukuman sosial, akan berlangsung. Tanpa uang sepeser pun untuk membayar tagihan fantastis itu, dan dengan KTP serta barang-barang berharga yang mungkin akan disita sebagai jaminan, nasib mereka sudah bisa dipastikan. Berakhir di kantor polisi malam ini juga jika tidak ada keajaiban. Dan aku, Naila, telah memastikan bahwa tidak akan ada keajaiban dari pihakku. Dompetku tertutup rapat untuk mereka, selamanya. Aku berdiri diam di tengah ruangan pesta yang kini berantakan. Balon-balon dekorasi mulai kempes, sisa-sisa makanan mahal di piring Vira tampak menjijikan, dan kue ulang tahun bertingkat 3 yang belum sempat dipotong itu berdiri miring, seolah meledek keruntuhan keluarga ini. Aku menarik napas dalam-dalam,
menghirup udara yang kini terasa lebih bersih tanpa kehadiran energi negatif mereka. Namun, di sudut mataku, aku menangkap pergerakan kecil. Di dekat meja prasmanan yang sudah mulai dibereskan pelayan, Dido duduk meringkuk di sebuah kursi besar. Kakinya yang mungil menggantung, tidak menyentuh lantai. Ia memeluk lututnya, wajahnya terbenam di antara kedua tangannya. Bahunya berguncang pelan. Hatiku mencelos. Di tengah kemenangan telaku atas para penjahat itu, ada satu korban tak bersalah yang terlupakan, Dido. Bocah 5 tahun yang seharusnya merayakan hari paling bahagia dalam hidupnya hari ini, justru harus menyaksikan nenek, paman, dan ibunya diseret seperti kriminal. Pesta ulang tahunnya berubah menjadi mimpi buruk. Rasa bersalah menyelinap masuk ke dalam hatiku. Aku tahu aku harus melakukan ini untuk menyelamatkan diriku, tapi dampaknya pada Dido tak bisa kuabaikan begitu saja. Aku berjalan perlahan menghampiri Dido. Suara langkah kakiku di lantai marmer membuat Dido mendongak sedikit. Wajahnya basah oleh air mata, matanya merah dan bengkak. Topi ulang tahun berbentuk kerucut masih miring di kepalanya, menambah kesan tragis pada penampilannya. Saat melihatku, Dido sesenggukan, berusaha menahan tangisnya. "Tante Naila?" Cicitnya pelan, suaranya parau. "Mama Vira dibawa om-om jahat. Nenek juga, Om Diki juga. Mereka mau dibawa kemana, Tante?" Aku berlutut di hadapan Dido, mensejajarkan tinggiku dengannya. Aku merapikan topi ulang tahunnya yang miring, lalu mengusap sisa air mata di pipi gembilnya dengan ibu jariku. Aku harus memilih kata-kataku dengan hati-hati. Aku tidak ingin berbohong padanya, tapi aku juga tidak ingin menghancurkan hatinya lebih jauh dengan mengatakan bahwa keluarganya adalah penipu. "Dido sayang," ucapku lembut, berusaha tersenyum menenangkan. Mereka sedang ada urusan sebentar dengan Pak Meneyer. Ada sedikit masalah hitung-hitungan yang harus diselesaikan. "Dido jangan takut ya. Dido aman di sini sama Tante." Tapi tadi nenek teriak-teriak marah sama Tante. Om Diki juga nangis. "Mereka jahat ya sama Tante?" tanya Dido dengan kepolosan yang menusuk hati. Ingatan anak kecil ini tajam. Ia merekam pertengkaran tadi. Aku terdiam sejenak. Mereka membuat kesalahan besar, Dido. Dan setiap orang yang berbuat salah, harus berani tanggung jawab. Seperti kalau Dido tumpahin susu, Dido harus bantu lap, kan? Dido mengangguk pelan. "Iya, Tante." Nah, sekarang Mama Vira, Om Diki, dan Nenek sedang belajar tanggung jawab. Mungkin prosesnya agak sedih dan bikin takut, tapi itu harus dilakukan supaya mereka jadi orang yang lebih baik nanti. Dido menatapku dengan mata bulatnya yang penuh tanya, mencoba mencerna penjelasanku. Lalu ia bertanya lagi, pertanyaan yang paling kutakuti. "Terus pestanya gimana, Tante? Kuenya belum dipotong. Teman-teman Dido tadi ada yang pulang, nggak pamit?" Aku menatap sekeliling ruangan yang sepi. Hanya ada beberapa pelayan yang sedang membersihkan meja. Pesta ini sudah hancur. Tapi aku tidak ingin Dido pulang dengan kenangan buruk semata. Aku harus menyelamatkan sisa hari ini untuknya. "Siapa bilang pestanya selesai?" kataku dengan nada ceria yang kubuat-buat. "Pestanya baru mau mulai, khusus buat Dido dan Tante Naila. Yuk, kita potong kuenya sekarang." Aku menggandeng tangan mungil Dido, membawanya ke depan kue ulang tahun raksasa itu. Aku meminta tolong pada seorang pelayan yang lewat untuk menyalakan lilin angka 5 di puncak kue. Pelayan itu, yang tampaknya bersimpati pada Dido, dengan sigap menyalakan lilin dan bahkan memanggil beberapa rekannya untuk ikut bernyanyi. Di tengah ruangan yang kosong itu, kami menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun" dengan sederhana. Suara kami menggema, sedikit sumbang tapi penuh ketulusan. Dido mulai tersenyum, meski matanya masih basah. Ia meniup lilin dengan semangat. Tepuk tangan para pelayan membuat senyumnya semakin lebar. "Selamat ulang tahun, jagoan," bisikku sambil mencium keningnya. "Makasih, Tante Naila," jawab Dido, lalu memelukku erat. "Tante Naila baik. Nggak kayak kata nenek." Kalimat itu kembali mengingatkanku pada betapa beracunnya lingkungan tempat Dido tumbuh. Neneknya sendiri meracuni pikiran cucunya untuk membenci tantenya. Aku semakin yakin dengan keputusanku untuk menghukum mereka. Mereka bukan hanya pencuri harta, tapi pencuri masa depan anak ini. Saat kami sedang menikmati potongan kue, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Haris, pengacaraku. "Bu Naila, proses di Polsek sudah dimulai. Pihak restoran melaporkan dugaan penipuan karena mereka tidak bisa membayar." Diki mencoba menghubungi beberapa temannya tapi tidak ada yang angkat. Ibunya histeris di ruang penyidik. Vira pingsan 2 kali.
Saya sudah pastikan tidak ada celah bagi mereka untuk lepas malam ini, kecuali ada yang menjamin. Dan sesuai instruksi ibu, tidak ada penjamin dari pihak kita. Aku membaca pesan itu dengan kepuasan dingin. Biarkan mereka merasakan dinginnya lantai kantor polisi malam ini. Biarkan mereka merasakan ketidakberdayaan yang selama ini sering kurasakan saat menghadapi dominasi mereka di rumahku sendiri. Ini adalah pelajaran mahal yang harus mereka bayar. Tante, HP tante bunyi terus. Tegur Dido, menyadarkanku dari lamunan. Ah, iya. Cuma pesan kerjaan, jawabku sambil memasukkan kembali ponsel ke tas. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya tergopoh-gopoh masuk ke dalam restoran. Itu Bu Siti, pengasuh Dido yang tadi sempat menghilang entah kemana, mungkin disuruh Ibu Salamah menjaga kado-kado di mobil. Wajahnya panik melihat ruangan yang kosong. Loh, kok sudah sepi? Bu Fira mana? Dan Dido kok sendirian sama Bu Naila? Tanya Bu Siti bingung. Bu Siti, panggilku tegas. Fira, Diki, dan Ibu Salamah sedang ada urusan dengan polisi. Mereka mungkin tidak akan pulang malam ini. Polisi? Bu Siti membelalak, tangannya menutup mulut karena kaget. Ya Allah, Gusti, kenapa bisa begitu, Bu? Ceritanya panjang. Nanti Ibu akan tahu sendiri dari berita di komplek. Jawabku singkat. Sekarang, tugas Bu Siti adalah bawa Dido pulang. Tapi bukan ke rumah Ibu Salamah. Terus kemana, Bu? Ke rumah orang tua kandung Dido, mantan suami Fira, Mas Rian. Bu Siti tampak ragu. Tapi, Bu Fira melarang keras dan Dido ketemu bapaknya. Katanya bapaknya orang susah. Fira tidak punya hak melarang lagi sekarang. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus anak. Mas Rian berhak tahu kondisi anaknya. Saya sudah menghubungi Mas Rian tadi, dia sedang dalam perjalanan menjemput Dido di lobi depan. Ya, itu adalah satu lagi langkah yang kusiapkan. Saat di mobil tadi, selain menelepon bank dan pengacara, aku juga menelepon Rian, mantan suami Fira yang dulu diceraikan Fira karena bangkrut. Rian adalah pria baik yang dipisahkan paksa dari anaknya oleh keserakahan keluarga Fira. Aku tahu Rian sudah bangkit kembali dan memiliki usaha bengkel yang lumayan sukses sekarang. Ini saatnya mengembalikan Dido ke tangan yang tepat. Aku berjongkok lagi di depan Dido. Dido, tante punya kejutan satu lagi. Ada seseorang yang kangen banget sama Dido dan mau jemput Dido sekarang. Siapa, tante? Ayah Rian. Mata Dido berbinar seketika. Ayah? Ayah beneran mau dateng? Kata Mama, ayah udah lupa sama Dido. Mama salah. Ayah nggak pernah lupa. Ayah sayang banget sama Dido. Yuk, kita temui ayah di depan. Aku menggandeng Dido berjalan keluar restoran. Bu Siti mengikuti di belakang dengan wajah masih bingung, membawa tas perlengkapan Dido. Di lobi, seorang pria dengan kemeja flanel kotak-kotak dan celana jeans berdiri gelisah. Wajahnya tampak lelah tapi penuh harap. Itu Rian. Ayah, teriak Dido begitu melihat sosok itu. Ia melepaskan genggaman tanganku dan berlari kencang. Rian berjongkok dan merentangkan tangannya, menangkap tubuh kecil Dido dalam pelukan erat. Ayah dan anak itu bertangisan di tengah lobi. Pemandangan yang mengharukan itu membuat mataku berkaca-kaca. Inilah kemenangan sejatiku hari ini. Bukan hanya menyelamatkan hartaku, tapi juga menyatukan kembali sebuah ikatan suci yang sempat diputus oleh ketamakan. Rian berdiri sambil menggendong Dido, lalu berjalan menghampiriku. Matanya basah, tapi tatapannya penuh rasa terima kasih. Mbak Naila, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih sudah menjaga Dido dan menghubungi saya. Sama-sama, Rian. Maafkan aku baru bisa melakukan ini sekarang. Jawabku tulus. Dido butuh lingkungan yang sehat. Dan aku percaya kamu bisa memberikannya. Bawa dia pulang, lindungi dia dari pengaruh buruk keluarga ibunya. Pasti, Mbak. Saya akan perjuangkan hak asuh Dido. Mumpung Fira lagi kena masalah hukum, ini kesempatan saya. Aku mengangguk setuju. Kalau butuh bantuan pengacara, hubungi aku. Pengacaraku siap bantu kamu gratis. Rian tersenyum lebar. Terima kasih, Mbak. Mbak Naila hati-hati ya. Kalau butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan telepon saya. Aku melambaikan tangan saat Rian membawa Dido masuk ke mobil kijang tuanya yang terawat. Dido melambaikan tangan dari jendela kaca, senyumnya merekah lebar. Dah Tante Naila, makasih kuenya. Mobil itu perlahan menghilang di tikungan jalan, membawa pergi satu-satunya hal baik yang tersisa dari hubungan keluargaku dengan Diki. Sekarang, aku benar-benar sendirian.
Tapi anehnya, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa penuh. Penuh dengan kekuatan, harga diri, dan harapan baru. Aku berjalan menuju mobilku yang terparkir manis di area VIP. Langit malam sudah gelap sempurna. Tapi bagiku, fajar baru saja menyingsing. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Kehancuran bagi mereka yang serakah, dan kebebasan bagi mereka yang berani melawan. Sekarang, tinggal satu babak terakhir. Menutup buku masa lalu dan memulai lembaran baru. Aku menyalakan mesin mobil, suara drum halusnya terdengar merdu di telinga. AC mobil segera menghembuskan udara sejuk, menghapus sisa-sisa keringat dan ketegangan yang menempel di tubuhku. Aku menyandarkan kepala sejenak di jok kulit yang empuk, memejamkan mata, dan membiarkan keheningan memelukku. Rasanya seperti baru saja keluar dari medan perang yang brutal namun, berhasil pulang dengan kemenangan gemilang. Luka-luka di hatiku masih terasa perih. Pengkhianatan suami yang dicintai tentu bukan hal yang mudah sembuh dalam sekejap. Tapi setidaknya, aku selamat. Hartaku selamat, harga diriku utuh, dan yang terpenting, aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Ponselku berdering lagi. Kali ini bukan pesan, tapi panggilan masuk. Nama, Mas Diki, tertera di layar. Rupanya, polisi memberinya kesempatan satu panggilan telepon, dan tentu saja, ia meneleponku. Orang yang paling ia butuhkan untuk menyelamatkannya, sekaligus orang yang paling ia sakiti. Aku menatap layar itu lama, ibu jariku melayang di atas tombol tolak dan terima. Hatiku bergejolak. Ada dorongan kecil untuk mengangkatnya, sekadar mendengar permohonan maafnya yang terakhir, atau mungkin makiannya. Tapi akal sehatku menahan. Untuk apa? Mendengar suaranya hanya akan membuka kembali luka yang sedang berusaha ku keringkan. Tidak ada gunanya. Percakapan kami sudah selesai saat ia memutuskan untuk mengkhianatiku. Aku menekan tombol, tolak, lalu dengan gerakan mantap, aku memblokir nomornya. Tidak hanya nomor Diki, aku juga memblokir nomor Vira, nomor Ibu Salamah, dan semua nomor kerabat mereka yang mungkin akan menghubungiku untuk menjadi juru damai. Aku ingin memutus semua akses. Aku ingin menghilang dari radar mereka sepenuhnya. Malam ini, Naila yang lama resmi, hilang. Aku melajukan mobil meninggalkan pelataran parkir restoran. Jalanan kota Jakarta malam itu cukup padat. Dihiasi lampu-lampu gedung pencakar langit yang berkelap-kelip. Aku menyetir tanpa tujuan pasti, hanya ingin menikmati sensasi memegang kendali. Selama 5 tahun ini, aku merasa seperti penumpang di dalam hidupku sendiri, disetir oleh keinginan Diki dan tuntutan Ibu Salamah. Naila, beli ini. Naila, jangan pakai baju itu. Naila, kamu harus hormat sama mertua. Suara-suara itu kini lenyap, digantikan oleh alunan musik jazz lembut dari radio mobil. Aku memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah jembatan layang yang sepi, tempat di mana aku bisa melihat pemandangan kota dari ketinggian. Aku keluar dari mobil, berdiri di pinggir pembatas jalan, merasakan angin malam menerpa wajahku. Di bawah sana, ribuan kendaraan berlalu lalang seperti aliran darah kota yang tak pernah tidur. Aku merogoh tasku, mengeluarkan cincin kawin yang masih melingkar di jari manisku. Cincin emas putih dengan berlian kecil, simbol janji suci yang diucapkan 5 tahun lalu di depan penghulu. Janji untuk saling menjaga, saling menghormati, dalam suka dan duka, gumamku pelan, mengingat kembali kalimat sakral itu. Betapa ironisnya. Diki melanggar semua janji itu demi uang dan gengsi. Cincin ini sekarang tak lebih dari sekadar logam dingin yang membelenggu jariku. Dengan satu tarikan napas, aku melepaskan cincin itu. Rasanya aneh, jari manisku terasa ringan dan kosong, tapi hatiku terasa lega luar biasa. Aku menggenggam cincin itu erat-erat, lalu melemparnya sekuat tenaga ke arah kegelapan di bawah jembatan. Cincin itu melayang, berkilau sesaat tertimpa cahaya lampu jalan, lalu lenyap di telan malam. Hilang. Seperti perasaanku pada Diki. Selamat tinggal, masa lalu, ucapku pada angin. Aku kembali masuk ke mobil. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan dari asisten pribadiku di kantor. Bu Naila, laporan audit internal sudah selesai. Kami menemukan beberapa faktur fiktif lain yang dibuat atas nama Pak Diki tahun lalu. Total kerugian perusahaan mencapai 200 juta. Apakah perlu dimasukkan ke dalam berkas gugatan? Aku tersenyum tipis. Diki, ternyata lubang yang kau gali jauh lebih dalam dari yang kuduga. Masukkan semuanya, ketikku membalas pesan itu. Jangan ada yang terlewat 1 rupiah pun. Dan besok pagi, tolong ganti semua kunci kantor dan password sistem keamanan. Pastikan nama Diki dihapus dari daftar akses karyawan. Siap, Bu. Oh ya, Bu, besok ada jadwal meeting dengan klien dari Singapura untuk ekspansi pasar ekspor.
Ibu jadi hadir. Pertanyaan itu menyadarkanku. Hidup terus berjalan. Bisnisku, anak rohani yang kubangun dengan susah payah, membutuhkan perhatianku. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus drama keluarga parasit itu, hingga hampir melupakan impian besarku. Membawa brand hijabku ke pasar internasional. Tentu saja jadi, balasku cepat. Siapkan presentasi terbaik. Kita akan buat mereka terkesan. Aku meletakkan ponsel di dashboard. Semangat baru mulai membara di dadaku. Besok adalah hari baru. Aku akan bangun pagi sebagai Naila yang baru. Naila yang single, mandiri, kaya raya, dan bebas dari beban. Tidak ada lagi suami benalu yang merongrong keuanganku. Tidak ada lagi mertua bermuka dua yang menusuk dari belakang. Tidak ada lagi adik ipar manja yang tidak tahu diri. Aku membayangkan wajah Diki besok pagi saat bangun di sel tahanan yang dingin, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kehilangan istri yang mapan, kehilangan kenyamanan hidup, dan kehilangan kehormatan. Ia akan kembali menjadi Diki yang dulu, atau bahkan lebih buruk. Dan Ibu Salamah, ia akan kembali ke kampung dengan membawa aib, menjadi bahan gunjingan tetangga yang selama ini ia rendahkan. Itu adalah hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada penjara fisik. Mobilku melaju menembus jalan tol menuju apartemen pribadiku, apartemen yang kubeli sebelum menikah dan untungnya tidak pernah kumasukkan ke dalam harta gono gini, karena perjanjian pranikah yang sempat kupaksakan dulu. Meski Diki sempat ngambek, ternyata itu keputusan terbaik dalam hidupku. Aku akan tidur nyenyak malam ini di kasur empuku sendiri, tanpa dengkuran Diki di sampingku. Saat lampu merah menyala, aku melihat pantulan wajahku di kaca spion tengah. Wajah itu tampak lelah, lingkaran hitam samar terlihat di bawah mata, sisa-sisa make-up mulai luntur. Tapi mata itu bersinar terang. Mata seorang pejuang yang memenangkan pertempuran. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Kamu hebat, Naila, bisikku pada diri sendiri. Kamu berhasil. Kamu kuat. Lampu berubah hijau. Aku menginjak pedal gas, mobil melaju kencang membelah malam, menuju masa depan yang cerah dan penuh kemungkinan. Di belakangku, masa lalu yang kelam tertinggal jauh, menjadi debu yang tak akan pernah kulihat lagi. Aku bebas. Benar-benar bebas.